모르겠어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Halo, perkenalkan nama saya DJ Pada Manik, saya dari kelas 12 ISOS 3. Di sini saya akan mengangkat sebuah kasus pelanggaran HAM di Indonesia mengenai simpang KKA. Kasus simpang KKA adalah salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia yang terjadi di Aceh pada 3 Mei 1999. Insiden ini terjadi di sebuah simpang dekat pabrik kertas krep Aceh atau disebut dengan KKA. Latar belakang yang menjadi pemicu permasalahan ini adalah pada masa itu Aceh sedang dalam kondisi darurat militer akibat konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut dengan GAM. Peristiwa pada hari kejadian warga setempat melakukan aksi protes terhadap dugaan penyiksaan oleh aparat terhadap 2 warga sipil. Saat warga berkumpul di simpang KKA, aparat keamanan yang terdiri dari TNI menembaki massa. Insiden ini menyebabkan sedikit 39 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Pelanggaran HAM yang berkaitan dengan insiden ini adalah tindakan aparat dalam kasus simpang KKA dinilai sebagai pelanggaran HAM terberat. Penembakan tanpa peringatan dan penggunaan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil dianggap pelanggaran hak asasi manusia dan hak kebebasan. Dampak yang memicu terjadinya simpang KKA ini adalah kasus ini memburuk hubungan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat, penambah rasa trauma, tidak percaya diri, dan menimbulkan trauma bagi masyarakat setempat. Di sini, saya akan menganalisis kasus simpang KKA dalam prinsip-prinsip Kristen yang melibatkan pendekatan. Yang pertama itu adalah kasih dan penghormatan terhadap kehidupan. Dalam iman Kristen, kehidupan manusia sangat berharga dan harus dijaga dengan penuh kasih. Dalam Alkitab Matius 22 ayat 39 mengatakan, mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tindakan kekerasan ini yang merenggut nyawa dan melukai orang lain. Dalam kasus pelanggaran ini, prinsip dan kasih menghormati setiap kehidupan. Analisis ini mengajarkan kita untuk melihat betapa pentingnya menghormati setiap jiwa dan memperjuangkan keselamatan hidup sesama. Yang kedua itu adalah keadilan terhadap korban. Ajaran Kristen sangat menekankan keadilan, terutama bagi mereka yang tertindas atau menjadi korban. Di sini juga saya akan mengambil nas Alkitab Mika 6 ayat 8. Tuhan memerintah kita untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Kasus simpang KKA mengingatkan kita bahwa keadilan harus ditegakkan dan para korban serta keluarga berhak mendapatkan pengakuan dan pemulihan dari negara. Dalam analisis ini, kita didorong untuk menuntut keadilan yang benar dan memperjuangkan hak-hak mereka yang terbaik. Yang ketiga itu adalah pengampunan dan rekonsiliasi. Dalam konflik yang berakhir dengan kekerasan, Alkitab mengajarkan pentingnya pengampunan untuk memulai proses penyembuhan. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, mengingatlah, hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Pengampunan bukan berarti mengabaikan keadilan, tetapi menjadi langkah awal untuk rekonsiliasi. Analisis berdasarkan prinsip Kristen mengajarkan kita untuk
mengadakan adanya rekonsiliasi di Aceh serta pemulihan bagi mereka yang terluka secara fisik ataupun mental. Berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, ada yang warga Aceh setempat tidak merasa percaya diri. Jadi di sini Efesus 4 ayat 2 mengatakan tadi, Aceh serta pemulihan bagi mereka yang terluka secara fisik maupun mental. Yang keempat itu mendorong perdamaian. Yesus mengajarkan pentingnya menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9 menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mencari solusi yang damai atas konflik dan tindakan tidak mengandalkan kekerasan atau balas dendam. Dalam analisis ini, kita perlu menekankan solusi yang dapat mencegah kekerasan di masa depan serta mendorong dialog dan kerjasama antara kelompok untuk membangun perdamaian. Sekian dari saya mengenai kasus Simpang KAA. Terima kasih.